masih membahas tema kita yaitu meresahkan. Singkatan dari masih berstatus, sudah pisah kehidupan. Ini memang meresahkan kalau kayak gini ya Bunda ya. Kak Sony, resah. Resah dan gelisah. Gelisah, Aduh, apalagi pertanyaan aku yang tadi tuh. Nah, itu. Jamaah juga resah menunggu jawabannya. Insya Allah. Benar nggak sih nih hal selanjutnya nih yang membuat laki-laki dan wanita masih berstatus sebagai suami istri, tapi seolah-olah terpisah kehidupannya karena faktor anak. Apakah anak punya hak seperti itu Bunda? Baik Kak Sony, terima kasih. Penjelasannya Bunda, silakan. Baik, Habib mohon izin, Kak Sony mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bersama guru-guru kita sudah mendengarkan ilmu dari Ustadz Syam, dari Habib. Subhanallah, kita akan melihat bagaimana seorang anak ini bisa mendapatkan hak untuk memberikan saran kah atau memberikan masukan kah kepada orang tuanya. Di awal menikah tadi sudah Bunda katakan, niatkan untuk ibadah dan mencari ridho Allah. Mengapa? Karena sebelum menikah kita juga harus tahu benar, mengenal sosok calon pendamping hidup. Kenapa? Karena setelah menikah itu kadang-kadang kan kita suka ada dilema. Artinya begini, ketika kita sebelum menjadi seorang suami istri, yang terlihat itu biasanya yang baik-baik saja. Kasam nih belum menikah, bagi calonnya ini yang terlihat baik-baik aja Kasam. Insya Allah mudah-mudahan sih kalau Kasam soleh. Udah terlihat setelah menikah juga insya Allah soleh dan baik. Tapi ketika kita tidak mengetahui karakter, tabiat, perilaku, perbuatan calon pasangan kita sebelum kita menikah, ketika kita menikah terlihat aslinya, kadang-kadang kita jadi kaget. Karena background pendidikan orang tua atau kehidupan yang dialami oleh calon pasangan kita ini tidak sama dengan kita. Makanya bersatu itu dari dua pendapat, dari dua background yang berbeda. Dari dua manusia yang memiliki kekurangan dan disatukan oleh Allah menjadi kesempurnaan. Namun di sini apabila di dalam pernikahan itu terjadi permasalahan-permasalahan yang kemudian terjadilah KDRT. Maka di sini ketika terjadi seperti itu biasanya kita ini harus bisa menahan emosi. Kenapa? Karena memang KDRT atau sesuatu yang dilihat oleh anak, apalagi anak sudah melihat perbuatan orang tua, maaf mohon izin, misalkan contoh suami melakukan kekerasan kepada istri di tengah-tengah rumah tangga, kadang-kadang ujian kan datang dari mana saja, anak melihat. Nah maka anak karena sering melihat itu, kemudian anak juga ada rasa kasihan kepada salah satu orang tua. Maka di situ bagaimana sebagai anak punya hak atau tidak? Lihat dulu permasalahannya. Jikalau permasalahannya itu masih bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Mu'asyarah bil ma'ruf, kemudian bisa didiskusikan, bisa mencari solusi terbaik, kemudian bisa dipersatukan lagi, alhamdulillah. Karena itulah tujuan kita menikah adalah untuk mencari solusi. Menikah itu setiap hari kita menyelesaikan masalah. Dan jangan menghindar dari masalah. Tapi ketika ada masalah jangan kita dengan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Bukankah wanita itu adalah sosok yang betul-betul lembut. Nah jadi seorang suami jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita langsung kepada pokok yang tadi pertanyaan Kak Sony, apakah anak memiliki hak? Ya. Nah, kalau misalkan anak merasa kasihan, kemudian ingin menyelamatkan ibu dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, boleh untuk memberikan saran, masukan dan nasihat. Setelah itu ibunya bisa melaporkan atau bisa berdiskusi dengan orang tua yang dipercaya. Atau kalau tidak juga ketemu karena sudah merasa tersiksa, menderita, kita sebagai wanita punya hak untuk melaporkan di kantor urusan agama, ada penasehat perkawinan. Nah anak ini ada haknya karena yang dilihat itu bisa menjadi contoh.